Selamat datang di channel Ngasal TV dan di segmen Ngasal Bahas, gua Putu akan sharing tentang berbagai macam cerita dari mulai kontroversi, cerita horor, mistis, kriminal, sampai dengan teori-teori konspirasi yang tersebar di masyarakat luas dan patut untuk kita bahas dan perdebatkan bersama. Selengkapnya hanya di channel Ngasal TV di segmen Ngasal Bahas. Kali ini gue akan membahas kasus yang belakangan lagi cukup rame di Twitter, di media online juga, tentang kasus pemerkosaan dan pembunuhan seorang wanita muda bernama Nia Kurniasari. Dan kejadian ini berlokasi di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Nia Kurniasari adalah seorang wanita muda yang sehari-hari bekerja berjualan gorengan. Tentunya itu bukan pekerjaan utamanya karena kondisinya dia masih bersekolah, dan tentunya Nia berjualan gorengan itu untuk membantu perekonomian keluarganya. Nia bisa dibilang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Ia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Menurut seorang tetangga yang bernama Bapak Safril, sehari-hari Nia ini memang berjualan gorengan dengan berkeliling sambil berjalan kaki. Nia dilaporkan menghilang itu di tanggal 6 September 2024. Yang melapor adalah orang tua korban. Karena mungkin panik, tidak ada kabar, kedua orang tuanya langsung melaporkan hilangnya Nia ini ke perangkat desa setempat. Pada hari kejadian, Nia melakukan rutinitas sehari-hari seperti apa yang biasanya dilakukan. Ia biasanya berjualan gorengan dan berjalan mulai berkeliling itu mulai pukul 4 sore. Jam 4 sore itu kondisi cuaca sudah terlihat mendung, dan pada akhirnya jam 4:30 sore hujan pun turun. Biasanya walaupun hujan itu gak akan sama sekali mengganggu kegiatan berjualan gorengannya Nia. Jadi Nia tetap bisa berjualan seperti biasa, ya walaupun kondisinya hujan mungkin agak lebih, pergerakannya lebih lambat aja kali ya, karena kan kalau berkeliling dengan jalan kaki dengan kondisi yang hujan akan lebih sulit gitu. Apalagi barang yang dijual itu kan makanan itu kalau misalnya nanti kena hujan, apalagi gorengan ya, itu pasti udah nggak enak kan. Makanya jualannya tentu si Nia harus lebih hati-hati. Cuma memang itu tidak terlalu mengganggu kegiatan jualan gorengannya Nia. Nia yang berusia 18 tahun sudah memulai berjualan gorengan sejak duduk di bangku sekolah menengah pertama. Tentunya ia berjualan pasti punya tujuannya. Nah, tujuannya itu dia menabung untuk bisa menempuh jenjang kuliah. Nah, karena dia masih SMP, tentunya punya waktu lebih dari 3-4 tahun lah ya untuk menabung, dan uangnya akan dikumpulkan untuk Nia berkuliah nantinya. Ternyata Nia itu berjualan gak cuma sore hari tapi juga di pagi hari, dimana ketika ia di lingkungan sekolah, Nia juga berjualan gorengan ke teman-teman di sekitaran sekolahnya. Salah satu guru Nia yang bernama Yulismar di INS Kayu Tanam itu mengenang bagaimana seorang Nia itu memang sangat pekerja keras. Selain itu, Nia juga sebagai murid sering melakukan, kalau zaman dulu dilakukan orang tuh sebagai siswa itu lumrah, yaitu terlambat. Tapi tentunya itu dapat dimengerti karena ya memang kondisi Nia yang berjualan terus menyiapkan berbagai macam hal, sehingga itu membuat waktunya dia untuk bersekolah itu menjadi terlambat. Walaupun memang Nia terlambat karena menyiapkan segala sesuatunya dan berjualan gorengan, Nia tetap mendapatkan hukuman seperti teman-teman yang lainnya ketika melakukan kesalahan. Nah, dalam konteks ini adalah dia terlambat untuk masuk ke sekolah. Nah,
Ternyata walaupun Nia itu juga berjualan, tetap dia menerima hukuman juga, dan dia juga ternyata orangnya cukup legowo karena dia juga kalau dilihat dari penilaian teman-teman dan guru-guru, dia itu terlihat seperti ya punya rasa bersalah lah dari ekspresi mukanya, dari gestur tubuhnya gitu. Nah di sore hari biasanya Nia itu pulang maghrib lah ya, sekitar jam 6-an lah gitu. Kakaknya Nia yang bernama Rini itu sangat paham banget nih kegiatan-kegiatan yang sehari-hari dilakukan oleh Nia gitu. Alasannya Nia terlambat pulang ke rumah itu karena kondisi cuaca yang mungkin buruk. Selain itu juga biasanya karena gorengan yang mungkin belum habis atau mungkin masih banyak, sehingga Nia itu terlambat untuk pulang ke rumah. Nah Rini sebagai kakaknya itu udah menandain tuh, oh iya ternyata biasanya pulangnya itu si Nia itu jam 6 sore atau paling lambat jam 6:30 lah gitu. Tapi biasanya karena kalau mungkin hujannya apalagi deras ya, pada hari dimana si Nia itu hilang, itu kakaknya si Rini ngasih toleransi waktu ya sekitar 1 jam lah. Berarti kan kalau jam 6 atau 6:30 berarti jam 7 lah ya, jam 7 atau jam 7:30 gitu. Bahkan sampai jam 8 malam Nia itu belum pulang sampai di rumah. Hal tersebut itu membuat semua keluarga yang ada di rumah itu panik banget. Yang cemas itu nggak cuma keluarganya aja, tapi juga masyarakat di sekitaran rumahnya Nia gitu. Karena orang-orang di sekitar tuh udah tahu gitu bahwa memang Nia ini orangnya seperti apa gitu, kegiatannya kayak gimana, orangnya kayak gimana, sifatnya seperti apa gitu. Bahkan di media sosial Twitter itu ada yang mengupload video kenangan di mana Nia itu sedang berjalan dan berjualan gitu. Jadi dalam video tersebut tuh terlihat ada orang lagi bikin konten video, terus di belakangnya itu ada Nia lewat sambil berjualan dan berjalan kaki gitu. Pada hari tersebut BPBD, TNI, Polri sama warga sekitar itu tuh udah mulai melakukan pencarian lah malam harinya gitu, pada jam 11 malam gitu. Karena kan kondisinya memang wah ini ternyata Nia kok belum sampai-sampai dari waktu yang biasanya dia udah pulang gitu. Nah semuanya itu perangkat yang ada di daerah Nagari itu udah mulai mencari tuh, mencari siapa tahu ada petunjuk gitu di mana si Nia ini berada gitu. Bayangin ya, ini udah satu daerah situ tuh udah nyari tuh di mana nih si Nia gitu. Pencariannya itu sampai pada pukul 4 subuh. Jadi kan pencariannya tuh jam 11 malam di tanggal 6 September sampai di 4 September jam 4 subuh di tanggal 7 September. Nah sampai subuh itu sama sekali nggak ada petunjuk. Di hari kedua di tanggal 7-nya itu semuanya perangkat dan juga warga kembali melakukan pencarian, karena kan kemarin tuh nyarinya malam dalam keadaan gelap gitu, dan besoknya dicari lagi dan dalam kondisi yang lebih baik, lebih terang, lebih mudah mungkin ya penglihatan. Akhirnya ada juga nih petunjuknya. Mereka yang melakukan pencarian tuh nemu nih bahan dagangannya si Nia gitu, kayak gorengannya, nampannya, plastiknya, uang, itu semua berserakan di jalan. Temuan yang ini tuh dijadikan petunjuk lah bahwa ternyata benar nih si Nia itu hilang gitu. Anehnya barang-barang yang ditemuin itu tuh jaraknya cuma 100 meter dari rumahnya Nia, yang mana memang itu tuh menjadi rute sehari-harinya Nia ketika sedang berjualan. Nah setelah menemui satu barang bukti, tadinya mencari itu melanjutkan pencariannya di hari tersebut. Jadi kayak oh ya ini ada petunjuk nih, berarti benar ada sesuatu nih terjadi gitu. Akhirnya di hari tersebut semuanya berpencar untuk mencari petunjuk selanjutnya. Gak jauh dari bukti pertama itu ditemukan, ada lagi nih bukti keduanya, yaitu adalah jilbabnya Nia. Karena Nia kan pakai jilbab ya pas lagi berjualan, dan terakhir kali keluar rumah itu dia memang sehari-hari pakai jilbab, dan jilbab itu ternyata ditemukan nih. Nah ini adalah bukti kedua nih. Sampai jam 4 sore udah ketemu bukti itu, pencariannya dihentikan karena udah mulai gelap. Akhirnya dilanjutkan besoknya nih di hari ketiga gitu. Tanggal 8 September 2024 semua perangkat dan masyarakat
mencari lagi nih. Pencarian di hari ketiga, di hari Minggu tanggal 8 September, itu tuh pencarian dilakukan dalam kondisi cuaca yang tidak baik lah gitu. Jadi dari kalau dibanding hari sebelumnya ya, cuacanya masih oke. Ini pencariannya dilakukan dalam cuaca yang pencarian itu menyebar di pagi hari sampai siang lah, dan dibagi menjadi beberapa kelompok gitu. Jadi ada yang menyisir ke bagian rutenya Nia pada saat berjualan gorengan, terus ada juga di mana bukti pertama dan bukti kedua itu ditemukan. Karena kan biasanya wah nggak jauh-jauh nih, paling dari bukti pertama bukti kedua ada lagi nih bukti-bukti di sekitaran gitu. Nah itu tuh dilakukan secara berkelompok dan dipecah lah timnya gitu. Pada akhirnya ketemu lagi nih ternyata bukti yang ketiga, dan lokasinya itu nggak jauh dari penemuan bukti yang kedua yang jilbabnya si Nia itu gitu. Jadi di sekitaran area jilbabnya Nia itu ada dahan patah dan juga ada bekas orang meluncur lah di ya apa ya, kayak mungkin orang merosot kan biasanya ada bekasnya tuh. Orang merosot ada bekasnya. Nah, itu tuh jadi sebuah petunjuk gitu, dan area yang ditemuin itu tuh ditandain lah. Oh, ini ada areanya, ini dahan patah, terus ada bekas orang seluncuran gitu. Dahan patah dan seluncuran itu tuh berada di lereng bukit, dan tentunya itu tuh jadi ngubah arah pencariannya. Jadi semua tuh fokus ke arah situ. Ternyata ada lagi nih ketemu bahwa bisa dibilang ini kecurigaan lah ya, ada gundukan tanah gitu di sekitaran situ. Nah, gundukan tanah itu ngelihat apa ya, kayak menunjukkan bahwa ini kayaknya ada yang janggal nih. Akhirnya gundukan tanah itu ya semua orang tuh fokus untuk mencari tahu ini gundukan tanah ini gundukan apa sih gitu. Setelah gundukannya itu dibongkar, ternyata benar ketemu nih, wah ini jasadnya Nia nih. Dan ternyata itu tuh jasadnya cuma dikubur sedalam 1 meter, jadi nggak dalam-dalam banget lah kan. Jadi kalau misalnya dicangkul itu paling cuma beberapa cangkul aja, itu udah kelihatan gitu. Nah, panik tuh ternyata, wah ternyata bener ini. Dan ternyata warga langsung nih bongkar gundukan-gundukan tanahnya gitu. Lokasi penemuan gundukannya itu ada berjarak sekitar 200 meter lah dari bukti pertama dan bukti yang kedua gitu. Nah, bisa dibilang deket area yang dilaluin orang-orang lah gitu. Jadi bukan area yang jauh-jauh banget gitu. Jadi katanya itu tuh deket area pemakaman si Kumbang lah gitu. Nah, sebenarnya gundukan tadi tuh sebelum ditemuin tuh ada kayak apa ya, bisa dibilang kejanggalan lah. Jadi gundukannya tadi itu selain gundukan yang mencurigakan, memang ada ternyata kayak semacam tali yang menyembul keluar lah gitu. Jadi setelah menyembul itu talinya ditarik dan tadi ya dibongkar, ketahuan bener itu yang tadi yang cuma 1 meter itu. Setelah semuanya sudah jelas bahwa memang ini kasus bukan kasus yang apa ya, bukan kasus yang tidak sengaja, ini memang ada yang melakukan nih. Nah, polisi langsung mencari semua bukti-bukti yang dikumpulin ya tentunya untuk mencari si pelakunya gitu. Nah, pelakunya siapa nih? Semua orang tentu pada bertanya-tanya kan. Nah, dari bukti-bukti yang sudah dikumpulkan dan akhirnya ketemulah si pelakunya nih. Pelakunya itu inisialnya adalah IS. Si IS ini diduga dia lari ke hutan dan meninggalkan daerah situlah gitu. Jadi bisa dibilang si IS ini sekarang statusnya adalah buron. Lagi-lagi sampai video ini dibuat, polisi daerah tersebut tuh masih mencari di sekitaran Padang Pariaman lah. Ini orang larinya kemana nih, ke hutan terus nanti kemana. Jadi semua tuh sudah dihubungin untuk mencari si IS ini gitu. Nah, menurut kepolisian si IS ini adalah seorang pria yang berusia kira-kira ya 28 tahun. Nah, pelaku IS ini ternyata dia itu ya warga Nagari Kayu Tanam. Jadi bisa dibilang ternyata pelaku si IS ini adalah tetangga Nia sendiri gitu. Jadi ya sebenarnya si keluarga Nia itu harusnya tahu ya, karena ini tuh pelakunya adalah orang di sekitaran rumahnya Nia gitu. Jadi keluarganya Nia pasti udah tahu lah ini tuh si IS ini tuh siapa. Si IS itu ternyata juga punya latar belakang yang lah gitu, karena dia punya histori, dia itu merupakan residivis.
dalam kasus pencabulan. Jadi emang udah jelas nih sebenarnya dia punya histori yang sangat-sangat buruk gitu. Nah, update terbaru, IS setelah 11 hari melarikan diri akhirnya tertangkap juga. IS adalah pembunuh dan pemerkosa Nia Kurniasari, seorang gadis penjual gorengan yang sedang berusaha untuk meraih cita-citanya digagalkan oleh pria berinisial IS ini. IS ditangkap di pemukiman warga ketika sedang bersembunyi. Jadi sebenarnya si IS ini memang setelah 11 hari menjadi buron, para warga, semua orang dan juga awak kepolisian mencari keberadaannya. Namun pada akhirnya di tanggal 20 September akhirnya IS ditangkap oleh pihak kepolisian. Bagaimana kelanjutan ceritanya pada saat video ini direkam? IS masih diproses oleh pihak kepolisian. Kita akan tunggu kelanjutan dari kasus pembunuhan Nia Kurniasari ini dan nanti akan kita bahas di video-video lainnya untuk kronologi dan kejadian sampai kasus ini berakhir dengan tuntas. Dan buat keluarga mudah-mudahan diberikan ketabahan karena Nia punya cita-cita yang sangat tinggi, terus membantu perekonomian keluarga juga kayak tadi yang udah diceritain ya. Jadi dan jangan sampai ada Nia-Nia lain di luar sana. Mungkin nanti next time gue akan bahas kasus-kasus lainnya. Atau kalau lo punya ide mau bahas kasus apa, boleh komen di channel YouTube ini ya. Terima kasih semuanya dan jangan lupa like, comment, share, subscribe. Apapun itu ini akan jadi improvement buat channel YouTube-nya Ngasal TV dan semoga informasi ini bisa berguna buat kalian dan selalu waspada dimanapun kalian berada. Ciao.